Lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi cilik-cilikna wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh Imam Syafi'i, mana dzartu ora taun debat sapa ingsun nahatan ning wong suwiji kotun babar pisan fa'ah babtu nuli demen ingsun ayukhti ayan to luput sapa ahad. Kata Imam Syafi'i, kalau di dalam perdebatan saya ini enggak pernah pingin lawan debat saya ini salah. Wa makallam tu ora tahu ngucap sapa ingsun gunemi berkata-kata aku ahadan ing wong suwiji kotun babar pisan illa ahbab tu kejaba demen sapa ingsun ayu wafiqa ing yento ditulungi sapa ahad, diberi taufik. Wa yusaddadu lan didadekno mejono sapa ahad, wa yu'anu lan ditulungi sapa ahad, wa yakunu lan ana alai ngatasé ahad iku riayatan dadi pemeliharaan minallahi sangka Allah, wa hifdha minallah maksudnya, wa hifdha lan jaga wa hafidha lan wa yu'anu wa hafidha lan jaga sapa man. Wa makallam tulan orang ngucap wala makallam tulan orang ngomongi sapa ingsun ahatan wong suci kotun babar pisan illa wa ana kejaba khalif tawe ingsun iku uridu ngarepna sapa ingsun ayu bayina ento mertelakna sapa Allah taala al haqqa ing barang hak ala lisani ngatasé lisani ahad au ala lisani atawa ing ngatasé lisan ingsun. Nah, itu termasuk mujadalah, perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan. Yang diperbolehkan mujadalah itu kayak yang dilakukan Imam Syafi'i ini. Dia tidak mencari kesalahan orang, mencari kebenaran, mungkin datangnya dari beliau atau dari lawan debatnya, tidak ada masalah. Wa qala Dawud Ahmad bin Hanbal, murid beliau, ma shallaitu ora salat ingsun salatan ing salat mundu arba'ina wiwit 40 apane sanatan taune illa wa ana kejaba khali utawi ingsun iku ad'u ndongakno ingsun li Syafi'i kedua Imam Syafi'i. Nah, ini yang ditiru oleh para santri, niru perbuatannya Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya. Kata Imam Ahmad, saya itu setiap sholat ba'da sholat sudah 40 tahun lebih saya mesti berdoa mendoakan Imam Syafi'i, guru beliau. Wa amal imamu malikun anapun utai imam rupane malikun Imam Malik fa inna zatum Imam Maliku kanana Imam Malik aidan halimane mutahalliyan wong kang berhias diri bihadil khisali klan iki budi pekerti al khamsi kang 5. Sama halnya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik juga demikian, budi pekertinya amat sangat luhur. Wa yadullu lan nuduhna alai ngatasé Imam Syafi'i Imam Malik apa anna usatum Imam Malik iku suila ditakoni Imam Malik ma ing apa takulu ngucap sira ya Maliku Imam Malik fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu. Faqala mongkon jawab Imam Malik hasanun
Air huwa utawi tolabul ilmi ku hasanun perkara kang bagus jamilun tur indah. Walakin undur angin pestine ningalana sira ilal ladzi maring wong yalzamu kang wajib ka ing sira sapa man wong khinatus bihu nalikane manjing isuk sapa man wa ila khina tumsi maring mongsone manjing sore sapa sira falzam mongko netepana sira hu ing man. Gimana maksudnya? Suatu ketika Imam Malik ditanya, Imam Malik, gimana pendapat Anda tentang tolabul ilmi? Mencari ilmu itu bagaimana? Bagus, sesuatu yang indah. Tapi yang lebih indah di dalam dunia ilmu pengetahuan itu bukan ilmunya, tapi dari mana kita mendapatkan ilmu itu. Kamu kalau ingin mendapatkan ilmu, kamu harus tahu siapa yang mau kamu gurui. Pagi, malam, siang, kamu lihat dulu apa perbuatannya, bagaimana akhlaknya, baru kemudian falzamhu, kamu merguru kepada beliau. Nah, jadi enggak sembarangan asal cari ilmu, mana orang yang layak. Ini karena ilmu bukan ilmu pengetahuan umum ya, jadi ilmunya Allah, ilmu syariat, ilmu akhlak, ilmu hakikat itu nggak bisa asal dapat ilmu itu nggak bisa, apalagi kalau berkenaan dengan ma'rifatullah, makomat di dalam jenjang ubudiyah misalnya, ya nggak bisa. Itu kan harus orang yang ngajari kita, orang yang sudah punya dzu khibratin azimah, harus punya pengalaman. Gimana kan dia ngajari kita ilmu rohani, dia sendiri nggak ngerti rohani, kan gitu. Makanya kata Imam Malik, lihat dulu pagi, sore, apa yang mereka lakukan, apa yang kamu akan lakukan untuk dia. Wa qala dawsapa asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Ra'aitu ningali ingsun an-Nauzat temen Imam Syafi'i iku suila ditanya Imam Malik ya. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i menjelaskan gurunya. Jadi memang kebesaran seorang guru itu karena dijelaskan muridnya. Imam Syafi'i hebat. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i luar biasa hebat begitu kan karena muridnya Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan. Nah sekarang kebesarannya Imam Malik itu dijelaskan oleh muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Ra'aitu ningali ingsun Nauzat Imam Malik usila ditakoni Imam Malik an arba'ina sangka 48 masalatan masalahnya. Suatu ketika Imam Malik ditanya tentang 40 masail. Faqala dawuh sapa Imam Malik fisnaini ing dalem loro wasalasina 30 minha sangka arba'in la adri ing lafat la adri. Dari 40 pertanyaan yang dijawab cuma 2. Yang 30 soal dijawab la adri. Waduh, saya enggak tahu ini. Padahal orang sealim Imam Malik. Itu kalau ditanya, kalau betul-betul dia belum yakin 100% kebenarannya, dia bilang la adri, saya enggak tahu. Orang alim sekarang kalau ditanya enggak tahu, dihujat orang sekarang. Padahal itu bagian dari, waduh saya enggak tahu ini. Padahal orang sealim Imam Malik. Itu kalau ditanya, kalau betul-betul dia belum yakin 100% kebenarannya, dia bilang la adri, saya enggak tahu. Orang alim sekarang kalau ditanya enggak tahu, dihujat orang sekarang. Padahal itu bagian dari jawaban.
Kalau orang alim, ya seharusnya. Kalau orang alim ditanya kemudian dia jawab la adri, saya tidak tahu. Artinya masalah itu nggak bisa spontanitas memerlukan jawaban spontanitas, harus dilakukan penelitian, harus dikaji ulang, harus dibahsul masailkan, begitu seharusnya. Tapi masyarakat kita kadang-kadang terlalu cepat untuk menilai ya. Kalau ada orang alim kemudian ditanya la adri, maka yang dihujat yang alim. Katanya alim ditanya begitu. Ya memang tingkat literasi masyarakat kita kan rendah. Makanya harus ngaji terus, kita ini harus keluar-keluar ngaji banyak. Biar pinter masyarakat itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan kewajiban kita ya. Amanat undang-undang. Bukan artinya dunia kekenyangan itu bukan dunia yang baik. Dan orang pinter bukan karena kenyang gitu loh. Gak ada orang pinter karena dia kenyang, itu ndak ada. Sing akeh turu ya. Karena kenyang dia banyak tidur, itu ya. Wa zuhduhu lan utawi zuhte Imam Malik wa wara'u lan wira Imam Malik iku adharu luwe pertelo min ayyudh karoti nimbang yanto disebutkan. Jadi satu paragraf saja ya, keagungannya Imam Malik dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hanifah juga satu paragraf, Imam Ahmad bin Hanbal juga satu paragraf. Malah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sufyan jadi satu. Yang banyak dikaji, diutarakan adalah Imam Asy-Syafi'i. Artinya bahwa Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu sangat amat kagum dengan Imam Asy-Syafi'i. Orang kalau cinta itu kan menyebutnya berulang kali, banyak, sering disebut-sebut saja. Wa amma Abu Hanifah tanapun utai Imam Abu Hanifah. Fakadhalika kaya mengkono Imam Abu Hanifah ruwiyat diriwayatno annahu satemene Imam Abu Hanifah iku kana ana sapa Imam Abu Hanifah. Iku yuhyi nguripna Imam Abu Hanifah nisfal laili ing separuh malam. Fa asara mongko isyarat ilaihi maring Abu Hanifah sapa insanun menungso. Bi anna hadzal ladzi kelawan satemene iki perkara yuhyi kang uripna ladzi kullal laili saben-saben wengi. Falam yazal mongko ra gingser ba'da dzalika sawise mengkono asyara yuhyi nguripna sapa Abu Hanifah al-laila ing malam kullahu ya sekabehane lail. Gimana maksudnya? Jadi Imam Abu Hanifah itu nggak pernah telat qiyamul lail. Tapi menghidupkan malam itu hanya separuh. Separuh lagi dipakai untuk tidur. Separuh ya, baru tidur. Itu kemudian suatu ketika ada orang bilang, fulan ini ahli ibadah, kalau malam dia nggak pernah tidur sama sekali. Kalau malam dia lebih senang menghidupkan malam untuk ibadah, menulis, ngarang, fatwa dan sebagainya. Begitu Imam Abu Hanifah dengar begitu, sejak itu dia nggak pernah tidur malam. Wa qala lan dawuh Imam Abu Hanifah, ana utawi ingsun iku astahyi, malu sapa ingsun minallahi sangka Allah. An usofa ing yen to disifati ingsun bima klan barang laisa ora noma iku fiya ing dalem ingsun. Kata Imam Abu Hanifah, saya malu dibilang orang menghidupkan malam semuanya, padahal saya tidak melakukan. Gak benar. Saya dipuji banyak orang bahwa saya ini gak pernah tidur malam, padahal saya tiduran. Nah, sejak dengar ada orang ngomong bahwa Imam Abu Hanifah ini
selalu menghidupkan malam semuanya dengan ibadah, dan saat itu belum melakukan, sejak itu dia melakukan. Mulai sejak itu nggak pernah tidur malam karena malu ada orang muji kayak begitu, dia nggak melakukan. Wa kadzalika kaya mengkene Imam Abu Hanifah, Ahmadu tawi Imam Ahmad bin Hanbal, wa Sufyanu lan Imam Sufyan Ats-Tsauri, zuhduhuma utawi zute Ahmad lan Sufyan, wa wara'u malan wiraine Ahmad lan Sufyan iku azhara luwih terang min ayut karo tinimbang yen disebutno apa zuhduhu wa wara'u. Kata Imam Al-Ghazali, demikian pula Imam Ahmad, Imam Sufyan, Imam Abu Hanifah, bahasanya satu, wirainya lebih terang untuk disebutkan, semua orang tahu, di banyak kitab telah dijelaskan. Di kitab Akhlaqus Sholihin juga ada, Kang, zaman mutolaah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana Imam Abu Hanifah. Wasayati lan bakal tumeka fi asnail kitab ing dalam tengah-tengah kitab minal hikayati sangka pira-pira cerita apa barang ya dulu nudun apa mala dalika ing atase mengkono-mengkono zuhduhu wa warau. Fandur mongko ningalana sira al ana saiki laladina maring wong akeh yadauna kang ngajak yadauna kang ngaku yadauna kang ngaku-ngaku sapa ladina al iktidaa ing manut biha ulai iklan mengkono khamsah. Kata Imam Ghazali gini, nah sekarang kita ukur diri kita dan orang-orang yang ngaku mengikuti ulama semisal Imam Abu Hanifah, semisal Imam Sufyan, semisal Imam Malik, semisal Imam Syafi'i. Kalau akhlak mereka ini seperti ini, terus kitanya gimana? Bener nggak perbuatan kita? Bener nggak cara ibadah kita? Bener nggak cara membagi waktu kita untuk Allah, untuk ilmu, untuk masyarakat, untuk ibadah dan sebagainya? Lah gitu. Kamu kan ngaku mengikuti madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti itu. Lah kamu gimana? Asodaku, kata Imam Ghazali. Apakah memang benar-benar jujur sapa haula fi dakwahum ing dalam pengaku-ngakune haula amla atora? Apa mereka jujur di dalam mengakui bahwa mereka ini mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad atau Imam Sufyan? Amla atau ora? Jawaban ada di diri masing-masing. Kalau saya terlalu jauh terlalu jauh sekali baina sama wa sumber minyak. Kalau baina sama wal art masih ketok ya, baina sama wa sumber minyak. Mereka ulama-ulama besar yang zuhudnya bagus, wirainya bagus, ilmunya mutabakhir ya, itu hidupnya. Mereka ulama-ulama besar yang zuhudnya bagus, wirainya bagus, ilmunya mutabakhir ya, itu hidupnya hanya untuk Islam, hanya untuk ilmu, hanya untuk dakwah. Masya Allah. Lah kita ngaji itu bagian dari kepingin niru mereka. Kalau saya gitu, kita ngaji terus itu untuk memupuk biar kita bisa meniru para ulama. Yaitu mereka ulama-ulama gini ini yang kita tiru, Kang. Makanya ngaji kitab.
Faslun utawi iki fasal fi bayani anna jami'al ulumi ing dalem mertelaaken sak temene sekabehane pira-pira ilmu iku laisat ora ana apa jami' iku mahmudatan terpuji. Bab ini akan menjelaskan bahwa tidak semua ilmu itu terpuji. Ada ilmu-ilmu yang tercela, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah untuk dipelajari. Wa nilan ngarepno ingsun Imam Ghazali bidzalika klan mengkono laisat mahmuda. As-sikhra ing ilmu sihir, diantaranya ilmu yang tercela yang tidak boleh dipelajari itu sihir. Watolasima lan piro-piro jimat wal falsafata dan filsafat. Filsafat itu menyesatkan. Imam Ghazali buat kitab namanya Tahafutil Falasifah, kebingungan orang ahli filsafat. Lah tapi itu Ibnu Rus ahli filsafat, Ibnu Hayyan ahli filsafat, ya kan? Mempelajari filsafat tapi untuk kepentingan ilmu kalam, untuk kepentingan teologi Islam, tidak apa-apa. Sama dengan sekarang berkembang filsafat hukum Islam, tidak apa-apa. Filsafat yang dimaksudkan adalah filsafat eksistensialisme, yaitu filsafat yang dibuat oleh Plato, Aristoteles, apalagi filsafat Marxisme ya, yang dibuat oleh Karl Marx. Itu menyatakan agama ini candu, racun, lebih bahaya daripada opium, macam-macam. Ya makanya biar tahu juga boleh belajar. Lah Imam Al-Ghazali sudah langsung mencetuskan bahwa filsafat itu nggak boleh, tercela, karena beliau memang dulunya juga ahli filsafat. Ibarat orang ahli rokok, sudah tahu bahayanya rokok, dia terkena bahaya rokok, lalu mengharamkan rokok, kayak gitu loh. Filsafat Marxisme, filsafat sosialisme, itu filsafat-filsafat yang berbahaya. Bukan berbahaya, mengarah kepada ateisme. Kenapa? Karena filsafat itu berbicara tentang sesuatu yang indrawional, bisa dicerna oleh mata, telinga, indrawi. Lah sementara agama itu ada yang indrawional, ada yang non indrawional atau supranatural, seperti surga, neraka dan sebagainya, itu nggak ada dalam rumus filsafat. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dilakukan penelitian. Ahli filsafat itu ahli penelitian. Sesuatu yang diteliti itu harus nyata, paham? Iya. Tapi filsafat itu bagus untuk ilmu karena dia menaungi menaungi ilmu eksakta. Jadi orang itu tidak bisa tahu eksakta ya, kalau dia tidak dicetuskan oleh teori filsafat.
Jadi teori filsafat itu yang mencetuskan ilmu kimia, ilmu apa namanya IPA, ilmu biologi, ilmu aritmatika dan sebagainya, eksakta, itu dicetuskan oleh filsafat. Kenapa? Karena garapan filsafat memang sesuatu yang nyata di depan mata. Dari ilmu itu kemudian orang bisa menerbangkan dirinya di luar kemampuan sesungguhnya. Manusia nggak mampu terbang. Tapi dengan filsafat kemudian muncul ilmu eksakta, kekuatan manusia ini diukur, kemudian gravitasi bumi diukur, kemudian diciptakan alat untuk bisa terbang. Muncullah pesawat terbang. Nah, itu dari mana? Asal usulnya filsafat. Asal usulnya filsafat, tidak bisa. Sama dengan ilmu-ilmu sosial. Itu semua muncul diilhami oleh filsafat ilmu. Kenapa orang ini butuh hukum? Kan gitu. Karena manusia ini superior. Manusia ini semua merasa benar. Maka ukuran kebenaran adalah sesuatu yang eksak, sesuatu yang pasti. Nah gitu. Nah kalau surga neraka itu gak ada urusannya, paham nggak? Nah maka dibutuhkan alat ukur di dalam kebenaran yang kita sebut dengan undang-undang, yang kita sebut dengan hukum formal, yang kita sebut dengan hukum positif dan seterusnya. Itu dari mana? Filsafat. Tanpa filsafat tidak akan ada ahli hukum. Gitu. Tapi faktanya juga bahwa ahli filsafat berhenti dalam kebingungan filsafatnya sampai dia mati juga banyak. Nah, mayoritas ahli filsafat itu tidak sampai kepada hakikat eksakta. Lah, yang sampai pada hakikat eksakta apa? Penerusnya. Jadi para ilmuwan ahli filsafat itu dia berhenti dalam dunia filsafatnya dan mati dengan filsafatnya sampai dia tidak tahu kebenaran, tidak tahu Tuhan, ya kan? Kemudian dilanjutkan oleh ahli filsafat seterusnya terus generasi sesudahnya terus akhirnya muncul ahli eksak gitu loh. Kemudian diukurlah. Kenapa filsafat itu begini? Coba kita ukur. Benar enggak? Nah, maka muncul tokoh-tokoh ahli eksak seperti Ibnu Hayyan, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan seterusnya menciptakan farmasi, menciptakan apa namanya? Ini orang asalnya bagaimana ini kok biar orang ini bisa dipoto ini gimana? Buat apa namanya? Biar gambarnya ini tidak harus menggunakan tangan. Nah, muncul ilmu lensa, ya kan? Itu orang Islam. Makanya kemudian ada istilah Kang, kalau diteruskan ya, saya teruskan dulu. Kemudian kalau diteruskan, ada orang tidak mau dengan teknologi dari barat, kan dikatakan itu salah. Memang benar. Kenapa? Karena teknologi itu tidak muncul seketika. Teknologi itu tidak ada yang muncul dari suatu bangsa saja. Dia rantaian dari berbagai macam ilmu pengetahuan yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk terus dari satu generasi ke generasi lain, akhirnya menjadi sebuah teknologi yang terbaru. Dulu sebelum ada televisi yang smart television ya, ada Android television. Sebelum Android ada smart television. Ada apa sekarang Google television, ya kan ya. Sebelumnya apa? Televisi merah putih, bukan merah putih, hitam putih, ya kan?
Sebelum ada televisi apa? Siaran radio. Sebelum siaran radio apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sebelum ada WhatsApp, ada gini. Jadi itu tumpuk menumpuk dari kumulasi sekian generasi ke generasi yang lain. Dan generasi ini nggak boleh mengklaim ini milik saya. Nggak bisa. Ini milik Barat, ini buatan Barat. Teknologi ini dari Barat. Nggak bisa. Orang Islam, tokoh-tokoh Islam juga menciptakan teknologi pada zamannya. Termasuk bahtera, apa bahtera itu? Kapal laut. Kapal laut pertama di dunia ini miliknya Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang kamu klaim bahwa the Titanic, ya kan? Yang paling populer itu milik kamu, gitu kan? Nggak bisa. Ya itu miliknya orang Islam juga, enggak juga. Ya manusia yang berkarya ini manusia secara umum tanpa melihat dari mana dia, gitu loh. Internet sekarang memang dikuasai oleh Israel misalnya. Terus kita bilang bahwa internet ini dari Israel. Kamu katanya benci Israel, kok menggunakan internet? Loh, internet bukan miliknya Israel, miliknya umat manusia. Iya. Lah kalau GoFood, nah itu miliknya Nadiem. Nah, karena itu aplikasi kan, beda lagi. Itu aplikasi. Sama dengan Maktabah Syamila, itu miliknya mereka, miliknya orang Salafi, miliknya orang Wahabi. Nah, kenapa? Karena bentuk aplikasi bisa diklaim, ini milik saya, baju saya, kayak gitu loh Kang. Tapi kalau teknologi modern berupa internet, kemudian softwarenya ya nggak bisa diklaim milik saya, nggak bisa. Contoh ya, makanan Padang. Indonesia mengklaim ke UNESCO sana bahwa masakan Padang itu adalah miliknya Sumatera, kan gitu. Ya nggak bisa berhasil. Kenapa? Karena makanan Padang itu tidak hanya di sini. Di Malaysia juga masakan Padang itu ada. Kemudian di Kuala Lumpur juga ada, di Thailand juga ada. Jenis modelnya, sambelnya persis seperti itu. Kalau dan di sini namanya Padang. Terus diklaim bahwa itu adalah hasil karya budaya bangsa Indonesia. Nggak diterima sama UNESCO, ya kan? Ya, beda dengan misalnya batik. Batik diterima. Kenapa? Karena itu ciri khas. Itu loh. Pengembangan konvensional namanya. Ciri khas. Lah kalau semua orang menggunakan, kamu klaim ini milik saya. Loh. Emangnya kamu manusia pertama? Kan gitu. Jadi filsafat itu oleh Imam Al-Ghazali disebut min ilmin atau minal ulum as-sayyi'ah ar-radhilah. Termasuk ilmu yang jelek, yang tidak baik untuk dipelajari. Wamalan barang syabah nyerupani maha ing filsafat. Nah, ini alasannya. Amma sikhru anapun tai sihir watolasimu lan pira-pira jimat fa innahuma mongko satemene sihir lan tolasim iku muaddiyani nyebabno karone ila anwain maring pira-pira macem minad dorori sangka bahaya, menyebabkan madorot. Jelas itu. Apa memang ada tenun sihir? Wa aman nujumu anapun utawi ilmu perbintangan astronomi fali annaha krana satemene nujum iku manhiyun dilarang apa anha sangka nujum. Nah ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang sok ahli ilmu perbintangan, ahli apa? Ahli apa? Ahli perbintangan apa?
astronomi, ya. Buat apa sih itu? Ada ru'yah barang, jelas-jelas bisa ditentukan kan gitu. Jadi konsepnya beda. Islam itu menganggap bahwa amalan-amalan seperti puasa, sholat itu diwajibkan kepada umat manusia dari taraf pendidikan yang paling rendah dari orang yang tidak berilmu sampai kepada siapa saja yang disebut manusia itu tetap punya kewajiban, termasuk puasa. Itu caranya masuknya puasa itu dilihat begini saja, dengan mata telanjang, tidak menggunakan alat bantu apapun. Nah, ilmu perbintangan itu menurut sebagian ulama dilarang malahan. Jadi hisab itu kan hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu tidak pasti pas dengan fakta lapangan. Itu yang jelas. Kita menghitung bahwa bulan ini 29 sudah habis. 29 besoknya berarti tanggal baru kan ini, hilal. Itu menurut hisab, menurut perhitungan, menurut astronomi. Tapi bisa jadi faktanya tidak demikian. Sampai besok tanggal 29 ru'yah melihat hilal, ternyata hilal sudah gede. Ya enggak ada masalah. Tetap puasa. Nah, tidak berdasarkan hitungan tadi. Hitungan itu adalah perkiraan. Ilmu perbintangan itu adalah ilmu perkiraan. Gitu loh. Tidak bisa dijadikan patokan. Emangnya kamu pernah ngukur lintang selatan, lintang utara? Kecepatan bulan sekian. Ngukurnya dari mana? Kalau 1 tambah 1 jelas. Enek tongkat 1 kamu bawa dengan tongkat 1. 1 tambah 1 jadi 2. Bisa dilihat mata, bisa diraba, bisa dinyatakan secara fakta. Tapi kalau ilmu perbintangan, kamu menghitung bintang saja, itu bukan bermasalah. Jaraknya dari sini ke sana itu berapa? Kamu dari sini ke bulan itu berapa? Poros bulan, wong kamu melangkah dari sini ke Jakarta saja gak bisa kok. Ya kan? Lu tapi tepat itu. Sini Jakarta itu 700 sekian kilometer. Iya, betul. Itu menurut perkiraan yang diperkirakan dari hukum perkiraan. Jadi semuanya serba perkiraan. Makanya kalau terjadi titik salah, jangan ternyata dia muter nggak sampai-sampai. Kenapa? Titiknya berubah. Lah kok bisa titik berubah? Ono jin paling akeh jine nang omamu. Loh, itulah sumber hukum yang dihasilkan dari perkiraan. Gak bisa dijadikan patokan hidup gitu loh. Nah ini orang-orang ahli astronomi yang belum ahli, takut belajar, suka cuap-cuap. Buat apa itu pemborosan bahsul ru'yah, majelis ru'yah barang. Untuk apa itu? Makanya kan nggak ditanggapi sama ulama, nggak ditanggapi NU, nggak ditanggapi. Itu kalau dijelaskan memang panjang. Kecepatan mobil antara Google dengan manual, coba dibenarkan mana? Manual lah, karena dia ngukur langsung kecepatan roda kan gitu. Kecepatan manual di speedometer itu sudah 100. Di kecepatan Google itu masih berapa? Kok nggak sama ya? Lah, itulah hukum perkiraan.
namanya geometri, namanya aritmatika, namanya apa tuh? Ya sing ngene iku lah. Itu kan semua hukum perkiraan. Bisa jadi saya dengan ente nggak sama hasilnya nanti. Ya kalau sekedar 14 bagi 7 mesti sama lah karena hitung-hitungan gampang. Tapi kalau sudah kecepatan angin, kecepatan suara, kecepatan meteor, siapa yang pernah ngitung meteor itu? Gak kobong kan? Kan ya? Loh lah iya, makanya jangan ngotot, kebenaran itu nisbi. Gak bisa sama mempertahankan, gak bisa di ngotot-ngototkan, sama-sama hasil penelitian, paham? Lah, ngono Kang. Sekarang ada ilmuwan menjelaskan gini. Kenapa Isra Mi'raj itu benar-benar nyata? Karena di luar logika keilmuan umat manusia, titik. Jawabannya. Dibahas dengan cara apapun nggak ketemu. Kecepatannya Burak yang membawa Rasulullah, ya, dari Makkah ke Madinah, kemudian ke Masjidil Aqsa. Kalau Quran kan langsung Makkah Masjidil Aqsa, tapi kan lewat di atas Madinah tuh. Nah, kemudian dari langit 1 terus sampai langit 7, itu kecepatannya tidak kemudian turun lagi dan belum subuh kan waktu itu. Nah, belum pagi. Itu kecepatannya tidak bisa diukur dengan ilmu manusia selama ini. Apapun teorinya, nggak ketemu. Nah, ini ada profesor yang sedang ngomong begitu. Wow, gempar. Makanya Isra Mi'raj itu sesuatu yang hak, nyata, benar-benar mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo ngono. Makanya, ngaji terus. Lumayan ya oleh kuliah umum awamu memang. Aman nujumu, anapun utawi ilmu perbintangan fali anha sak temene nujum iku manhyun dilarang opo anha nujum. Jadi menurut mayoritas ulama ilmu perbintangan itu dilarang. Kita nggak ada penting-pentingnya ngurusi perbintangan, gitu loh Kang. Karena itu kolah nalikane dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira nalikane dituturna panujumu pira-pira bintang faamsiku mongko padha ngekera sira kabeh. Kalian kalau sudah berbicara tentang perbintangan menahan dirilah, kata Rasul. Jadi ini larangan Rasulullah, bukan dari para ulama, dari Rasulullah menyatakan kamu kalau sudah ngomong-ngomong perbintangan berhenti. Sebab itu nanti mengurangi keimanan kamu kepada Allah, qadha qadarnya Allah. Oh, kita hujan karena ada bintang ini datang. Kayak gitu loh Kang. Sebentar lagi akan terjadi gempa bumi, sesar Sunda, sesar Mojok. Wa inna umirna angin pestine diperintah kita bil imsaki kelawan menahan diri. Kenapa? Kalau sudah bicara ilmu perbintangan suruh menahan diri. Li'annal insana krana sak temene menungso iku masyufun tersandra bil ikhalati kelawan gawe rekod daya alal asbabi ing atase pira-pira sebab. Di manusia ini akan disibukkan dengan hal-hal duniawi yang menjadi sebab terjadinya perputaran perbintangan, gitu Kang. Dan itu nggak ada habisnya karena manusia hidup di bintang, di planet, sebuah planet ini bagian dari perbintangan raksasa alam semesta, kan ngono. Yakni ngarepno Kanjeng Nabi al-wasaita ing pira-pira perantara al-mahsusata kang bersifat indrawi.
wal mutakhayyilata kang dihayalkan, dibayangkan. Dulu itu terjadinya umat manusia berjuta-juta tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ya kan? Big Bang jari ini. Baru kemudian ada alam semesta, kemudian ada muncul manusia. Kapan ngene iku kok iso ngarang ngene iku? Lambemu. Berjuta-juta tahun yang silam itu sudah ada namanya Big Bang. Dan nanti sekian juta tahun yang akan datang juga terjadi kembali Big Bang. Kan gitu. Dan hancurlah kehidupan umat manusia. Masih lama sekali. Gak usah dipikir. Kamu masih bisa hidup bermiliar-miliar tahun. Akhirnya kan orang mikir, iya ya. Lah apa wedi mati? Ngono kan ya. Jare Kanjeng Nabi kiamat sudah dekat. Jare sapa? Kan ngono. Nah, itu bahayanya ke sana. Wala Allahu. Makanya kan nek Quran gampang. Manusia pertama itu Nabi Adam. Sederhana aja. Kenapa manusia pertama Nabi Adam? Karna silsilahnya jelas. Orang itu bisa tahu saya ini bin Adnan, bin Mudor, bin Kinanah, bin, ya kan? Sampai kepada Nabiullah Nuh bin Sis bin Ad. Wala Allahu menawa nujum. Wala Allahu menawa insan, maaf. Yaghfulu dadi lale sapa insan bisa babihi kelawan sebabe nujum an musabbibil asbabi sangka Allah kang dadekno sebabe pira-pira sebab. Karena dia manusia ini sibuk ngurusi perbintangan, alam semesta, rotasi bumi, ya kan? Jarak tempuh kehidupan umat manusia, akhirnya lupa kepada penciptanya manusia, dan itu yang diharapkan dari dunia perbintangan, menjauhkan manusia dari penciptanya manusia. Semuanya bisa kita taklukkan, teorinya kan gitu. Kenapa gunung ini erupsi? Kenapa gunung ini meletus? Karena kita enggak mensuplai zat yang dibutuhkan oleh gunung. Coba gunung ini kita suplai dengan sesuatu yang bisa meredam bara api yang ada di magma itu. Kita suntik gitu. Berhenti dia nggak akan meletus. Ternyata begitu disuntik, gurung nyuntik tambah ngentut dhisik deh. Akhirnya mati gue sing melakukan. Orang Eropa kan maunya kan disuntik tuh gunung biar tidak meletus di Eropa itu. Tapi begitu habis disuntik tambah mengeluarkan magma yang terbesar, enggak meledak memang, tapi malah meleleh. Wa amal falsafatu. Diringkas Kang mesisan ya. Wa amal falsafatu anapun utai filsafat. Kenapa filsafat dilarang? Fali ada iha krono nekakno filsafat ila umurin maring pira-pira perkara ala khilafis syar'i netepi perbedaan syariat. Filsafat ini acuan berpikirnya bertentangan dengan syariat. Gitu loh. Filsafat menyatakan sesuatu yang ada itu dari benda yang ada dan akhirnya tidak ada. Syariat menyatakan sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak ada, diadakan oleh zat yang ada, akhirnya ada, dan pada akhirnya ditiadakan kembali oleh zat yang maha ada. Itu syariat. Semuanya kehendak Allah. Kalau filsafat semuanya atas dirinya sendiri. Dari alam semesta itu sendiri, namanya eksistensialisme. Wala yungkir, karena dunia ini asalnya tidak ada, maka nanti akan berakhir dan akhirnya tidak ada. Manusia ini asalnya dari tanah, kembali ke tanah dan tidak akan menjadi manusia kembali. Ya sudah selesai.
Kalau sudah masuk kubur selesai kehidupannya, nggak ada kehidupan lain. Itu filsafat. Sebabnya saya ngomong ngono gak tahu mati. Gak roh memedi, gak roh. Wala yungkiru lan orang ingkari, wala yungkarulan ora diingkari annal hisabiyati. Sak temene ilmu perhitungan iku la yumkinu ora kongang apa mukhalafatuha menentang hisabiyat wa ingkaruha lan ngingkari hisabiyat. Walakin hiya yang pestine utai hisabiyat iku madkhalun tempat masuk ilama maring barang waro'aha ing dalem burine hisabiyat. Yang benar begitu. Ilmu aritmatika, geometri, semuanya ilmu eksakta itu untuk panduan sesuatu di luar eksak. Apa itu? Supranatural gitu. Itu syariat, tapi filsafat enggak. Karena apa? Karena itu bagian dari produknya filsafat. Fal yaktasir mongko becik ngalapo cukup sapa wong minha sangka hisabiyat ala qadril hajati netepi saukurane butuh. Lah boleh kita belajar ilmu perbintangan, filsafat, ilmu eksakta sesuai dengan kebutuhan manusia. Contoh, manusia sekarang butuh perhitungan untuk dunia perbankan. Ya muncul fakultas perbankan Islam. Tidak apa-apa. Kita sedang butuh dunia perbankan, hitung-hitungan cara bagaimana keuangan ini berputar. Gitu aja, nggak usah mikir sampai sekian juta tahun yang silam. Dulu ada manusia yang bernama Darwin. Ya aku iki. Wa minat tabiati sangka tabiat alat tolabi ngatasi nyuprih lil hajati maring kebutuhan. Contohnya yang diperbolehkan wa minan nujumi sangka ilmu perbentangan ala ma'rifatil manazili untuk mengetahui berbagai tempat. Ma'rifatul manazil itu termasuk mapping, ya, itu ma'rifatul manazil. Kedudukannya termasuk kedudukannya bintang Aus, ya, bintang Asad, bintang Qaus itu di mana dan menyebabkan apa boleh. Perputaran duniawi, perbintangan. Oh sudah masuk bulan ini sekarang bintangnya yang ngono lho Kang. Gitu aja boleh untuk menghitung sekarang bulan apa. Misalnya orang nggak tahu bulan ya nggak apa-apa toh, tetap hidup toh ya. Lah iya, tetap ya iso numpak Mercy ya. Wadala ilil kiblati lan biro-biro petunjuk kiblat untuk mengetahui kiblat di mana dan sebagainya boleh berhitung. Wallahu a'lam bishawab.